Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Sobat Katlo Saham. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa pencet tombol like-nya. Nggak sabrek, nggak apa-apa lah, yang penting like dulu ya. Oke. Pada minggu kali ini, weekend kali ini, kita akan membahas banyak sekali emiten. Ada sekitar 50 emiten yang akan kita bagi menjadi 5 video insya Allah. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, jangan request di komentar ya, karena emiten kita udah banyak, ada 50, jangan nambah-nambahin lagi. Oke. Itu saja untuk openingnya. Langsung yang pertama ada Akro. Bentar, oh ini 10 emiten merah semua kecuali 2 nih. 2 pun dia bentuknya kayak barcode ya. Akro netral aja di harga 87 untuk si Akro ini. Akro secara teknikal daily menarik guys. Dia masih sideways kan, ini masih sideways. Dia masih punya potensi naik kembali ke harga 90 nih. Targetnya ke 90 dulu. 90 nya jebol, maka dia lanjut ke 93 sampai 95. Oh, bahkan 96 bisa ini. Tapi santai ya. Karena dia masih sideways, masih akum-akum ya. Secara MACD dan RSI juga dia cukup menarik kok. Cukup menarik, bisa dipantau-pantau kalau memang suka Akro. Silakan planning belinya boleh di 87 sampai 85 ya. Nih. Garis merah ini adalah garis yang nggak boleh dijebol. Jadi dari 87 sampai 85 itu area beli. SL kalau dia closing di bawah 85, misal dia closing di 83 atau closing di 82, itu boleh kalian cut loss dulu gitu. Yang penting ini garis merah dan garis hijau itu nggak boleh ditembus. Secara technical daily Akro 60 bahkan 70% dia potensinya naik ya, 87 sampai 85. Kalau kita lihat dari technical weekly, dia sideways ya, karena habis naik tinggi gitu ya kan, terus koreksi dia sideways lagi. Nah ini potensi memang masih sideways dulu, paling manfaatkan untuk ATM mingguan. Dari 87 sampai 85 beli, nanti jual di 90 gitu, atau 91 jual, balik lagi beli lagi gitu aja terus. Karena untuk terbang lebih tinggi lagi itu belum saatnya ya teman-teman. Secara MACD dan RSI nya Akro secara weekly pun masih belum menarik banget gitu. Ini menarik hanya di daily aja, jadi paling kalian untuk ATM mingguan aja gitu, nggak bisa untuk jangka panjang dulu. Ntar dulu kalau mau jangka panjang nanti nunggu si weekly-nya menarik juga gitu ya. Oke, paham semua untuk Akro seperti itu. Lanjut ada RC, dia terkoreksi 1,25% di harga 1585. RC masih saja dimasukkan ke dalam request kita, luar biasa ya, udah 5 minggu berarti RC masuk request. RC secara technical daily ini harap berhati-hati, ada potensi dia lanjut koreksi terlebih dahulu dengan target penurunan terdekat ke 1550 sampai 1530. Itu garis warna oranye ya, itu garis yang nggak boleh dijebol oleh RC. Targetnya ke situ guys, hati-hati buat kalian yang udah punya RC, pantau aja 1550 1530. Kalau dia jebol garis tersebut, jebol 1550 atau jebol 1530, boleh di cut loss dulu silahkan kalau memang mau cut loss ya. Kalau nggak mau cut loss ya pantau aja nih, semoga aja mantul ya, semoga aja di 1530 nya mantul dia, di garis oranye ini mantul terus naik lagi gitu, semoga aja. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI ya wajar, ini naiknya memang udah tinggi, jadi semuanya udah beresiko. Indikator-indikator lainnya sudah menunjukkan resiko semua, jadi hati-hati paling ya. Kalau dari technical daily seperti itu guys. Dan kalau kita melihat dari technical weekly, ini pun sama, semuanya udah dipucuk ya, Om kan RC ATH ya, memang ATH. Nah indikator saham yang lagi ATH ya kayak gini, semuanya ngeri gitu loh. Ada kalanya dia dibanting, kalau memang mau niat banting ya hati-hati aja gitu. Kalau saya pribadi lebih baik nunggu di 13, di 1400-an lah kalau saya pribadi.
Saya pribadi lebih baik nunggu di 1400-an daripada beli di 1580, 1550 itu masih terlalu pucuk guys, karena dia masih bisa kok, masih bisa koreksi lagi sampai 1450 bahkan 1400-an. Itu kalau saya analisa. Kalau kalian yang analisa ya mungkin beda lagi, silahkan ya. MACD dan RSI pun agak berbahaya. Oke, silahkan buat kalian yang memang masih punya RC, pantau aja di 1530, 1550. Itu adalah garis yang gak boleh dijebol oleh RC. Nah itu juga bisa untuk patokan kalian beli di situ, silahkan. SLD 1530 apabila jebol ya. Itu saja untuk RC. Lanjut ada CDIA turun kembali ke harga 1775, terkoreksi lagi, koreksi lagi untuk CDI. CDIA ya. CDIA ini sesuai dengan analisa kita minggu kemarin. Silahkan kalau mau ngecek, kita analisa CDIA itu turun ya, dan benar saja sesuai dengan analisa kita. Alhamdulillah ya, turun dia dengan target penurunan bener ke sini. Luar biasa. Untuk CDIA gimana Om? Ini wajib mantul kalau udah seperti ini ya. Dia itu wajib mantul di harga 1750, 1740. Apabila dia jebol 1750, 1740, nah ini sinyal yang cukup berbahaya. Hati-hati untuk CDIA. Kalian pantau aja ini garis hijau, garis merah ya, di 1750, 1740 itu nggak boleh jebol. Secara MACD dan RSI memang agak kurang bagus ini si CDIA ini. Agak kurang bagus. Jadi hati-hati lah, oke? Hati-hati untuk CDIA, agak kurang bagus. Tapi boleh dicoba Om. Kalau memang kalian suka, cicil beli dari 1770 sampai 1740 area belinya ya. SL di 1730 atau 1720 dengan asumsi dia mantul ya. Dengan asumsi dia mantul di garis ini, mantul bus gitu. Boleh kalau memang mau nyoba gitu. Kalau saya pribadi akan mencoba dengan asumsi dia mantul ya, karena udah bikin candle merah yang cukup banyak ya, harusnya dia mantul lah 1 atau 2 kali gitu ya kan. Lumayan, boleh dicobain ini di 1770 sampai 1740 area beli, SL di 1720 gitu aja. Target TP di mana Om? Bebas lah, bisa ke 1800 lagi. Itu saja sih untuk CDIA. Secara teknikal daily dia masih berbahaya, namun boleh dicoba karena asumsi dia mantul ya. Oke, lanjut CPRO. Ini seperti barcode ya. Ini coba ditempelin ke Alfamart coba. Untuk transaksi barangkali bisa ini. CPRO. Dia masih netral aja ya guys. Masih enjoy. Sebenarnya menarik. Dan ini tinggal nunggu bandar ngegoreng aja. Ini tinggal nunggu bandar ngegoreng. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI pun dia cukup oke. Masih sideways juga, bolehlah kalian nyicil-nyicil ya dari harga 62 sampai dengan 60 nih. Garis merah. Dari 62 sampai 60 area beli SL apabila dia closing di bawah 60. Ini menarik. Boleh dicoba, boleh dicicip ya. Kalian beli dari 62. Target TP boleh di 66. Ini apabila dia break garis hitam ini, apabila dia break garis warna hitam, break di 66, maka potensi ke 70 ya. 70, 75, 80 itu. Silahkan cicil-cicil aja di 60 sampai 62. Untuk CPRO secara technical daily seperti itu. Jika kita melihat dari technical weekly-nya CPRO, ini dia membuat pola ya. Dia membuat pola yang seperti ini. Oke. Naik turun sideways, naik turun sideways. Nah, sekarang ini waktunya sideways. Semoga aja setelah sideways-nya selesai 1 minggu atau 2 minggu kemudian dia naik lagi. Naiknya ke 70, 72, bahkan 78 itu target. Ya, boleh. Silakan kalau memang mau beli dengan asumsi dia membuat pola yang sama seperti sebelumnya gitu. Oke. Nah, ini di sini area belinya dari 62 sampai dengan 60 SL apabila dia closing di bawah 60. Itu aja untuk CPRO, resikonya rendah.
Lanjut ada MTEK, dia terkoreksi 0,81% ya di harga 12.25. MTEK Elang Mahkota Tbk. MTEK secara technical weekly dia masih sideways aja ya, habis naik tinggi guys, naik tinggi koreksi sideways, itu wajar ya, saham semuanya kayak gitu. Kalau udah naik tinggi sideways dulu, biar apa, biar sehat, biar punya pijakan lagi, biar bisa naik lebih tinggi lagi, kayak gitu maksudnya. MTEK secara technical weekly dia nggak boleh jebol 1100 gitu aja. 1100 nya jebol, cut loss dulu nggak apa-apa, karena potensi ke 950 untuk MTEK seperti itu. Jadi ini kalau kita patokannya pakai weekly ya, kalau patokannya pakai weekly ya garis supportnya agak jauh gitu, boleh. Dia punya garis support terdekat di 12.30, 12.20 itu garis kuning. Nah kita patokan pakai weekly aja, mohon maaf pakai daily aja. Secara technical daily untuk MTEK ini masih belum bisa dikatakan cantik ya, masih belum bisa dikatakan menarik. MACD dan RSI nya pun bahkan terkesan berbahaya untuk MTEK ini. Jadi hati-hati aja, dia nggak boleh jebol 12.00 atau 1200. Apabila dia jebol 1200 maka potensinya ke 1100. Ini jebol 1200 lanjutlah 1100. Nah ini yang perlu kalian pantau besok hari Senin atau Selasa buat holder MTEK atau buat teman-teman yang mau nyoba masuk di MTEK. Pantau 1200 nya. Kalau 1200 nya jebol, cut loss dulu nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Ini buat pantauan kalian semua, silahkan. Area beli dari 12.20 sampai 1200 berarti SL di bawah 1200 kalau jebol gitu ya. Itu boleh untuk plan juga. Yang penting kalian tahu supportnya di 1200, kalau jebol cut loss gitu dulu. Itu untuk MTEK ya. Secara MACD dan RSI pun kurang menarik. Jadi kalau saya pribadi ya, karena ini saham udah di atas juga, males juga saya beli gitu ya. Silahkan kalau mau beli silahkan, dari harga sekarang sampai 1200 gitu aja untuk MTEK ya. Lanjut ada HDIT, dia terkoreksi 3,90% di harga 74. Ini IHSG merah, jadi sahamnya turun semua. HDIT secara technical daily dia masih kurang menarik ya. Secara MACD dan RSI pun dia kurang bagus, ada potensi lanjut turun kembali dengan target penurunan. Dia menutup aurat di sini, dia menutup gap ya. Dia punya gap dari 66 sampai dengan 62, itu gap yang lumayan banyak, 4 poin untuk HDIT. Dari 66 sampai 62 itu gap atau aurat yang wajib ditutup oleh HDIT. Jadi target penurunannya HDIT itu sampai ke 65, bahkan bisa ke 62. Untuk HDIT apakah boleh dibeli om? Bentar dulu, ini udah kurang bagus gitu ya. Walaupun besok misal ketika hari Senin atau Selasa dia naik, ntar juga turun lagi gitu. Indikatornya ngarah turun, harusnya turun dulu ya. Dari kemarin juga ini udah ngarah turun nih, jebol nih. Garis kuning ini dia jebolin ya. Dia jebol support ya. Harusnya itu lanjut turun dulu, malah dia naikin dulu. Gitu. Ya nggak apa-apa, bandar scalpingan gitu ya. Nggak apa-apa. Dia banting terus naikin sedikit, banting lagi gitu. Ini akan terus berulang sampai mana? Sampai si gap ini ketutup. Jadi buat kalian yang memang suka HDIT, lebih baik nunggu di 65, bahkan 65 ke bawah itu lebih enak daripada kalian HK di 74. Ketika dia naik misal, itu paling naik hanya sesaat dan turun lagi gitu ya. Jadi hati-hati untuk HDIT, lebih baik di skip terlebih dahulu. Oke. Lanjut ada Sampurna Kretek. Sampurna Kretek dia terkoreksi 1,37% di harga 720. HMSP Sampurna secara technical daily ini masih belum menarik ya, belum menarik karena dia habis naik tinggi ya kan, balik lagi ke setelan pabrik lagi. Oke. HMSP ada potensi lanjut turun kembali dengan target penurunan terdekat ke harga 700 ya. Ini 700 garis hijau nggak boleh jebol.
Apabila dia jebol 700 maka potensinya ke 690 bahkan lebih ya. Jadi ini nih ya, hati-hati nih. MACD dan RSI pun agak kurang oke. Om, saya nyangkut om di HMSP ini, nyangkut. Yowis, kalau nyangkut kalian pantau 700 nya jebol, cut loss. Om, kalau di cut loss gede, minusnya juga udah dalam. Oke, kalau udah minus dalam, udah gede gitu ya, biarin aja, jangan di cut loss. Ntar pikirkan kalian untuk AVD. AVD nya di mana om? Ya di sini, balik di 650-an itu AVD ya. Kalian jangan AVD di 700, balik di 670 650 itu baru AVD ya. Karena kalau di 700 ini krusial antara mau mantul atau mau ambles gitu. Mending nunggu aja, nunggu konfirmasi, dia konfirmasi naik atau turun gitu ya. Oke, kalau mau AVD di situ aja di 670-an atau di 650 itu boleh untuk HMSP. Secara technical weekly pun dia kurang bagus ya, bahkan dia gapnya ini dalam guys. Wah, ini secara weekly malah gapnya cukup dalam ini tuh kan. Tuh ya, dari mana ini? Dari 675 sampai dengan 655, gapnya ke sana. Secara technical weekly MACD dan RSI nya pun masih belum bagus, potensinya lanjut turun ya. Hati-hati, potensi target penurunan terdekat ke 700. Apabila dia jebol 700 maka potensi lanjut nutup gap ini, berarti nutup auratnya si HMSP. Nah, ini yang perlu kalian waspadai. Jebol 700 potensi ke 675 sampai 655. Nah, disitulah kalian kalau memang mau AVD. Kalau memang mau AVD, nunggu dia nutup gap dulu. Gitu ya. Oke, untuk HMSP masih belum menarik, skip dulu. Lanjut ada IDEA, dia ARB ya. Ini saham ARB ngapain di request ya Allah. Lanjut turun dulu untuk IDEA karena dia ARB ya kan, ARB. Sebenarnya secara technical weekly dia itu udah menarik ya. Dia itu udah menarik ya. Target memang ke 130. Target 130 dan ini sempat kan naik ke sana. Udah sempat naik ke sana, harusnya udah di TP ya. Ini saya asumsikan omnya udah punya barang. Harusnya udah di TP dulu, kenapa nggak mau TP gitu. Nah sekarang karena ide udah naik berkali-kali itu kan, udah 4 kali arah itu, udah 4 kali arah, harusnya di TP dulu ya. Bahkan arah kelimanya itu kebongkar ya kan, ini udah arah 5 kali, wajar apabila dia koreksi. Ide berarti lanjut turun dulu ya, dia target penurunan ke 100 dulu. Wah, ini jebol 106, lanjut ya. Lanjut kemana om? Ke 100 sampai 95. Nah itu agak kurang enak kan ya, nggak apa-apa, memang targetnya ke situ. Jika kalian suka ide ya, lebih baik nunggu di 90-an aja, 90-an ya. Nunggu ARB kedua atau ketiga, ARB ketiga deh, semoga aja sampailah 90-an. Karena secara MACD dan RSI nya IDEA pun masih belum bagus ya gitu. Tunggu di bawah 100 aja deh. Kalian kalau mau nyicil boleh di 95 sampai 90 ya. Untuk IDEA seperti itu. Ya ini mah hanya pesen aja, ketika memang udah cuan tuh kan, udah sempat sampai 128 malah. Kalau udah cuan di TP dulu gitu ya. Oke. Seperti itu. Lanjut ada ikan, dia terkoreksi 0,87% di harga 114. Untuk ikan ini masih menarik ya guys, kita pun masih punya planning rekomnya kan, tapi memang saya nggak rekom lagi karena udah cuan kemarin. Tinggal kalian pantau mandiri aja, udah tinggal pantau mandiri. Ikan secara technical weekly pun dia masih menarik ya, masih sideways, aja. Nah ini ada waktunya dia meledak lebih tinggi guys. Targetnya kemana om? 150 bahkan sampai 200 kalau memang udah waktunya. Kalau memang belum waktunya ya ini kalian manfaatkan aja untuk ATM mingguan, lumayan dari 114 beli sampai 110 gitu ya kan. TP boleh di 120, 117, 119 kan lumayan gitu.
Secara MACD dan RSI nya ikan ini masih oke ya. Tinggal nunggu waktu aja ini, tinggal nunggu waktunya dia meledak tinggi gitu. Ini meledaknya tinggi, wes. Kalian mau percaya silahkan, nggak percaya juga silahkan. Kalau saya punya power seperti Yudo Purbaya itu udah tak pom-pom sekalian ini ikan, karena menarik resikonya pun rendah. Daripada pom-pom padi, daripada pom-pom bumi yang resikonya udah tinggi ya kan, stres juga itu anak itu. Padi ya, padi itu tempatnya di bawah harusnya, tapi harga sahamnya udah di atas. Ya janganlah kalian haka lah gitu guys. Nah ini untuk ikan ini masih sideways aja, kalian cicil akum-akum saja. Yang penting dia nggak jebol 110, itu aja. Selama dia masih di atas 110 itu masih aman ya. Jadi buat kalian yang suka ikan, cicil aja dari 114 sampai 110, SL boleh di 108 atau 107, dengan target TP boleh di 118, 120 gitu ya, bebas lah, TP bebas, yang penting ini masih menarik gitu. Itu saja sih untuk ikan. Nah ini padi itu di bawah, sifatnya pun menunduk loh, malah pompon di atas ya, malah ada yang haka di atas juga ya, stres juga. Padi itu tempatnya di bawah geng, tempatnya di bawah, harga sahamnya nunduk dulu ini, itu udah. Nah untuk padi ini ada potensi lanjut turun kembali apabila dia jebol 110 ya, hati-hati. Apabila dia jebol 110 maka target penurunannya ke 96, enggak sih, ke 100 dulu. Jebol 110 ke 100, jebol 100 ke 96, ini garis biru. Tapi ini gapnya lumayan ya guys, ini gapnya itu lumayan dalam. Wah ini skip dulu lah kalian, kalau ada yang rekom padi atau pom-pom padi skip aja lah. Kalau deket sama orang yang pom-pom, tempiling aja. Ini emitin kayak gini di pom-pom stres juga. Mohon maaf ya, saya respect sama bapaknya, sama anaknya. Oh sorry, nggak respect saya kalau sama anaknya. Kalau sama bapaknya hormat, 2 hormat, 4 hormat kalau saya punya tangan 4 ya. Tapi kalau sama anaknya sorry itu. MACD dan RSI agak kurang bagus ya, hati-hati, beresiko juga. Padi secara teknikal weekly pun agak kurang bagus. Ini ngapain yang begini di pom-pom, kan stres juga, setan. Jadi untuk padi hati-hati, apabila dia jebol 110 maka boleh di cut loss dulu, karena potensi penurunannya dalam ya, ke 100 bahkan sampai 96, 97. Ini untuk target penurunan padi. Kalau kalian suka padi, mau nyicil pakai planning 1 boleh. Planning 1 cicil di 115 sampai 110, SL di 108 gitu aja. Itu planning 1. Planning yang kedua nunggu dia jebol 110, berarti di harga 100-an. Kalian nunggu di 100 sampai 95 area beli. SL di 93 itu ya. Saya beri 2 planning. Nah, ini kalau kayak gini bijak nih. Kalau kayak gini bijak. Ngasih planning, nggak pom-pom gitu. Kalau mau pom-pom atau rekom, kasih plan biar teman-teman rakyat ini paham, nggak asal haka, nggak asal beli gitu. Katanya mau membantu rakyat, mau membantu teman-teman member, gimana ngasih plan aja nggak mau, hanya ngasih clue-clue doang, kopet. Yang ada malah pada sangkut, ketika sangkut diomelin, ketika sangkut diomongin gak terima, bla 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 gitu kan, kopet lah ya. Jangan ditiru yang begitu ya, jangan ditiru. Terakhir ada Wows, dia terkoreksi 2% di harga 92. Masih gedek saya sama orang-orang yang rekom hanya pakai clue doang. Apa sih clue? Kasihlah plan, kasihan orang-orang itu udah pada sepuh, udah pada tua, mikirin keluarga aja pusing, masih aja disuruh mikirin clue, kan kopet juga. Lanjut ada Wow, secara technical daily dia terkoreksi sehat ya, masih aman, masih ada potensi lanjut naik kembali.
Dengan target kenaikan bisa ke 100 lagi, bahkan 103. Ini garis warna hitam itu target ya. MACD dan RSI pun masih menarik ya. Kalian kalau memang suka si wow, silahkan beli dari 91 sampai 89 nih garis ungu. 91 sampai 89 garis ungu boleh beli, atau memang mau nunggu di bawah lagi pun boleh ya. Dari 89 sampai 85 itu lebih enak ya. Dari 89 sampai 85 itu lebih enak ya. Planningnya dua deh. Planning 1 kalian beli dari 91 sampai 89, SL berarti di 87 atau 88. Planning kedua kalian beli dari 88 sampai 85, SL 83 gitu. Nah ini silahkan kalau memang suka wows ya. Secara technical daily dia menarik, dan kalau kita melihat dari technical weekly pun ini menarik ya. Ini menarik. Wah, chartnya kok gini guys. Benway lah. Sek. Oke, di sini ternyata. Untuk wow ini menarik ya. Dia gapnya udah ketutup belum? Kok gapnya belum ya? Nggak apa-apa lah. Technical weekly-nya udah menarik guys. MACD dan RSI pun udah oke. Ya kalian boleh lah cicil-cicil aja. Saya beri 2 planning tadi. Kuulangin planningnya. Planning 1 kalian beli dari 92 sampai 89, atau dari 91 sampai 89, SL boleh di 87. Itu planning 1, catet ya. Planning kedua kalian beli di 88 sampai 85, SL di 83. Monggo kalian tinggal milih mau pakai planning yang mana. Yang jelas untuk wows ini targetnya 100 bahkan sampai 105, 103 gitu. Ini menarik, silahkan kalau memang suka ya. Itu saja sih untuk video kita yang pertama. Jangan lupa di like ya, 100 like lah, 100 like semoga aja tembus. Oke, sampai jumpa di video yang kedua, bye bye.